Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke pembelajaran trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, fungsi trigonometri. Fungsi f(x) sama dengan sin x, gx sama dengan cos x, dan hx sama dengan tan x merupakan beberapa contoh fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu. Contoh, nilai fungsi f(x) sama dengan 2 sin x untuk beberapa nilai x. Nah, x-nya misal 0 derajat. F(x)-nya kan 2 sin x. Berarti f(x)-nya diganti 0 derajat. F0 sama dengan 2 sin 0. Sama dengan 2 dikali sin 0 berapa? 0. 2 dikali 0, 0. Berarti 0 derajat, 0. Nah, kalau x-nya 30 derajat, berarti f 30 derajat. Sama dengan 2 dikali sin 30 derajat. Sama dengan 2 dikali sin 30 setengah. 2 dikali setengah, 1. Maka jadi 30 derajat, 1. Nah, kalau x-nya 60 derajat, berarti f 60 derajat sama dengan 2 dikali sin 60 derajat. Sama dengan 2 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 2 dikali setengah akar 3 sama dengan akar 3. Jadi 60 derajat, akar 3. Nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Nah, nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Nilai minimum adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Amplitudo adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum suatu grafik. Periode adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Nah, nih misal ada grafik-grafiknya ya, ada Y sama dengan sin X, cos X, tan X, bentuknya A sin B X plus C plus D, A cos B X plus C plus D, A tan B X plus C plus D. Nah, itu ada di grafik nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, periodenya, atau ada di situ rumusnya. Kalau grafiknya sin X, berarti nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat. Nah, kalau grafiknya Y sama dengan cos X, berarti nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat. Kalau grafiknya Y sama dengan tan X, berarti nilai maksimumnya tak hingga, nilai minimumnya min tak hingga. Amplitudonya tak hingga, periodenya 180 derajat. Nah, kalau bentuk grafiknya Y sama dengan A sin B buka kurung X plus C plus D, maka nilai maksimumnya mutlak A ditambah D. Kalau nilai minimumnya min mutlak A tambah D. Amplitudonya berarti mutlak A. Periodenya berarti 360 derajat per B. Nah, kalau grafiknya bentuknya Y sama dengan A cos B X plus C plus D, nilai maksimumnya mutlak A plus D, nilai minimumnya min mutlak A plus D, amplitudonya mutlak A, periodenya 360 derajat per B. Nah, yang terakhir kalau grafik bentuknya Y sama dengan A tan B buka kurung X plus C plus D, nilai maksimumnya tak hingga, nilai minimumnya min tak hingga, amplitudonya tak hingga, periodenya 180 derajat per B. Grafik fungsi trigonometri dengan bantuan tabel nilai. Nah, ini gambar atau grafik fungsi Y sama dengan sin X. Berarti kalau misalnya X-nya 0 derajat, sin 0, 0. Kalau X-nya 30, sin 30 setengah. Kalau X-nya 60, sin X-nya 1/2 akar 3, dan seterusnya. Nah, kalau dibentuk grafik, jadinya grafiknya seperti itu. Ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Nah, kalau yang ini itu grafik fungsi Y sama dengan cos X. Kalau X-nya 0, berarti cos 0 1.
Kalau X-nya 30, cos 30 1/2 akar 3. Kalau X-nya 150, berarti cos 150 min 1/2 akar 3. Kalau X-nya 180 derajat, berarti cos 180 derajat itu min 1. Nah, jadi bentuk dari grafik Y sama dengan cos X itu seperti ini. Nah, kalau grafik fungsi Y sama dengan tan X itu seperti ini. Kalau X-nya 0, tan 0, 0. X-nya 45, tan 45 itu 1. Sedangkan X sama dengan 90 derajat, tan 90 derajat itu tak hingga. Berarti dia tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 90 derajat, makanya dia ke atas sana. Dan seterusnya, kalau misalnya dia tan 135 min 1, tan 180 0. Nah, kalau tan 270 itu tak hingga lagi, makanya dia tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 270 derajat. Jadi bentuk dari grafik fungsi tan X itu seperti ya pada gambar. Contohnya, misal kita diminta untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X ditambah 30. Untuk min 30 derajat, untuk X-nya dari min 30 derajat hingga 330 derajat. Nah, untuk X sama dengan min 30, kan tadi sin X plus 30, berarti min 30 ditambah 30, 0. Berarti sin 0, 0. Lagi kalau X-nya 0, 0 ditambah 30, 30 berarti sin 30, 1/2. Kalau X-nya 30 derajat, 30 ditambah 30, 60, sin 60, 1/2 kan 3. Nah, kita buat tabelnya seterusnya sampai 330 derajat. 330 derajat ditambah 30, 360 derajat. Sin 360, 0. Jadi ketika kita buat grafiknya, itu seperti pada gambar. Sekarang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama aturan sinus, misalnya ada segitiga seperti pada gambar. Nah, pada segitiga ABC itu berlaku aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi, yang A kecil, B kecil, C kecil itu, jadi kalau misalnya dia di depan sudut A, sisinya itu namanya sisi A. Kalau di depan sudut B, berarti sisi B. Berarti kan kalau di depan sudut C, berarti C, sisi C. Nah, jadi BC itu A, sisi A namanya. AB itu sisi C, AC itu sisi B, gitu. Yang kedua, aturan kosinus. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus berikut, yang rumus-rumusnya seperti itu. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Yang ketiga adalah luas segitiga. Menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, kalau yang diketahui dua sisi dan satu sudut, berarti luas segitiga ABC-nya rumus-rumusnya seperti itu. Tergantung dua sisi yang diketahui dan satu sudut yang diketahui itu apa. Nah, menentukan luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Nah, kalau yang diketahui dua sudut, satu sisi, luasnya segitiga ABC-nya seperti itu. Tergantung dua sudut dan satu sisi yang diketahui itu apa. Jadi tinggal mengikuti rumusnya, tinggal mengikuti yang diketahui. Kalau menentukan luas segitiga yang diketahui hanya tiga sisinya, jadi nggak diketahui sudutnya, rumus luas segitiga ABC-nya seperti itu. Akar S, S min A, S min B, S min C. Dengan mencari S-nya itu dengan rumus setengah dikali A tambah B tambah C. Contoh pertama, perhatikan segitiga ABC berikut. Nih ada segitiga ABC ya. Sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 30 derajat. AB-nya 24 cm. AB itu berarti sisi C ya. C kecil tuh, sisi C-nya itu 24 cm. Yang ditanya tentukan panjang BC. Berarti kita mencari sudut C dulu. Sudut C berarti kan satu segitiga itu 180 derajat. Berarti sudut C sama dengan
180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, kalau kita ingin mencari panjang BC, BC itu apa? Sisi A kecil kan? Nah, yang diketahui apa? AB. AB itu apa? Sisi C. Berarti yang ditanya A, yang diketahui C. Terus sudut A sama sudut B, sudut C tahu semua. Berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Yang ditanya tadi BC. BC itu A. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, A-nya tadi kan BC per sin A. Sin sudut A-nya berapa? 30 derajat sama dengan C. C-nya tadi itu apa? AB kan? AB-nya 24 per sin 120. Tadi kan kita udah cari sudut C. Nah, berarti BC per sin 30 berapa? Setengah. Sama dengan 24 per sin 120 berapa? Setengah akar 3. Kita kali silang, berarti setengah akar 3 BC sama dengan setengah dikali 24. Berarti setengah akar 3 BC sama dengan setengah kali 24 itu 12. Berarti BC sama dengan 12 dibagi setengah akar 3. Nah, berarti BC sama dengan 12 dibagi setengah berapa? 24. Berarti 24 per akar 3. Nah, kita rasionalin. Berarti kita kali akar 3 per akar 3. Jadi yang atas, yang pembilang 24 dikali akar 3, 24 akar 3. Per akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 24 akar 3 per 3. 24 bagi 3, 8. Jadi hasilnya BC sama dengan 8 akar 3 cm. Contoh yang kedua, perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, ada segitiga ABC tuh. AC-nya 12 cm. AC itu apa? B ya, berarti B-nya 12 cm. BC-nya 15 cm, berarti BC itu apa? A, berarti A-nya 15 cm. Tentukan panjang AB. AB. AB itu C. C kecil kan? Sisi C. Berarti rumusnya apa kalau mencari AB? Yang diketahui itu 2 sisi dan 1 sudut. Karena kita ingin mencari AB, AB kan C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi kita menggunakan aturan kosinus yang diketahui 2 sisi 1 sudut. Menggunakan rumus itu. Berarti C kuadrat sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya 15. Kuadrat ditambah B-nya 12 kuadrat dikurang 2AB, berarti 2 dikali 15 dikali 12. Cos C-nya 120 derajat. Jadi sama dengan 15 kuadrat itu 225 ditambah 12 kuadrat itu 144 dikurang 2 kali 15 30. 30 kali 12 360 dikali cos 120 berapa? Min 1/2. Berarti sama dengan 225 ditambah 144 itu 369. Min 360 dikali min setengah itu berarti ditambah 180. 369 ditambah 180 sama dengan 549. Itu kan masih dalam bentuk C kuadrat. Berarti C-nya sama dengan akar 549. C tadi apa? C AB kan, berarti AB sama dengan akar 549 itu berapa kali berapa? 9 kali 61. Nah, akar 9 3. Berarti sama dengan 3 akar 61 cm. Ya, yang B, tentukan luas segitiga ABC. Nah, kalau luas segitiga ABC, berarti yang diketahui tadi 2 sisi 1 sudut. Berarti kita menggunakan rumus L sama dengan 1/2 AB kali sin C. Sama dengan 1/2 A-nya 15 dikali B-nya 12 dikali sin
C-nya 120 derajat. Setengah kali 15 kali 12. Kan 12 kali setengah itu 6. 6 kali 15, 90. Dikali sin 120 berapa? 1/2 akar 3. 90 bagi 2, 45 akar 3. Jadi luas segitiganya 45 akar 3 cm per segi. Ini latihan buat anak-anak, silakan dikerjakan dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.